Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi penilaian akhir semester kelas 8 semester 2. Nah, untuk soal nomor 1, ini berkaitan dengan teorema Pythagoras. Kita mengingat kembali bahwa dalam teorema Pythagoras, sisi miring atau sisi terpanjang itu merupakan penjumlahan dari dua sisi yang lainnya. Sehingga kita bisa tuliskan sisi terpanjangnya yaitu Q kuadrat sama dengan sisi yang lainnya ada P dan ada R. Sehingga P kuadrat ditambah R kuadrat. Sehingga jawabannya yang P. Terus untuk nomor 2 ini juga berkaitan dengan teorema Pythagoras. Tetapi yang ditanyakan yaitu salah satu sisi terpendek. Kalau sisi terpendek kita mengingat kembali yaitu pengurangan dari sisi terpanjang dikurangi salah satu sisinya. Bisa kita tuliskan AB kuadrat sama dengan sisi terpanjang yaitu AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB kuadrat sama dengan AC-nya yaitu 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. 26 kuadrat yaitu 676, kita kurangkan 100 diperoleh 576. Ini masih AB kuadrat ya, yang ditanyakan yaitu AB sama dengan kita hilangkan sebelah kanan menjadi akar 576. Akar 576 yaitu 24. Sehingga jawabannya yang D. Nah, untuk nomor 3 ini berkaitan dengan triple Pythagoras. Kita mengingat kembali triple Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C ini merupakan sisi terpanjang atau sisi miring dan B ini merupakan sisi terpendeknya. Ada 3 buah bilangan sebagai berikut. Caranya tinggal kita masukkan nilai-nilainya ke rumus ini. Kalau nilainya sama berarti ini merupakan triple Pythagoras. Kita masukkan untuk bilangan yang pertama. Ada 3, 4, dan 5. Di mana yang paling panjang ini merupakan C, 3 ini A, 4 ini B. Kita masukkan nilainya. C kuadrat atau 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti ini 25, 9 ditambah 16. 25, 9 tambah 16 yaitu 25. Karena nilainya sama, ini merupakan triple Pythagoras. Terus kita cari lagi, karena ini contoh atau penyelesaian, kita langsung aja ke 3. Tetapi untuk kalian bisa coba satu-satu ya, kalau ada soal seperti ini. Ada 7, 24, dan 25. Yang paling panjang ini merupakan C, 7A, 24B. Tinggal kita masukkan ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya yaitu 25 kuadrat berarti 4, 9 ditambah
Ini 24 kuadrat. Ini 24 kuadrat yaitu 576. 25 kuadrat nilainya 625, dan 49 ditambah 576 yaitu 625. Karena sama, ini merupakan triple Pythagoras. Jadi untuk nomor 3 jawabannya 1 dan 3. Jawabannya B. Yang selanjutnya yaitu nomor 4. Ini berkaitan dengan jenis segitiga. Ingat ya bahwa segitiga itu ada segitiga siku-siku di mana nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ada segitiga tumpul di mana nilai C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Yang ketiga yaitu segitiga lancip, di mana nilai C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini ada 3 bilangan, tinggal kita masukkan seperti tadi. Ingat ya, di sini segitiga tumpul, berarti kita fokus ke rumus yang Ibu tanda ini. Kita masukkan ke rumusnya. Untuk yang pertama, ini nomor 4, ada bilangan 3, 5, 6. 6 yang paling besar ini merupakan C, 3-nya A, B-nya 5. C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat. Di sini titik-titik karena kita nggak tahu nilainya itu sama dengan lebih besar atau kurang dari. C-nya yaitu 6 kuadrat titik-titik 3 kuadrat plus 5 kuadrat. 6 kuadrat yaitu 36, 3 kuadrat yaitu 9 plus 25. 36, 9 plus 25 yaitu 34. 36 itu nilainya lebih besar dari 37. Tinggal kita tambahkan tandanya. Ingat, kalau tandanya lebih besar ini merupakan tumpul. Berarti benar. Kemudian kita pilih 3. Kalau misal kalian nyelesain, kalian bisa cari satu-satu ya. Bilangannya yaitu 16, 24, dan 32. 32 ini paling besar sebagai C, 16A, 24B. C kuadrat titik-titik A kuadrat plus B kuadrat. C-nya 32 kuadrat, A-nya 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 32 kuadrat yaitu 1024. 16 kuadrat yaitu 256 ditambah 24 kuadrat yaitu 576. 1024 kita tambahkan nilainya yaitu 832. Karena 1024 lebih besar dari 832, kita beri tanda lebih besar. Lihat ya, kalau lebih besar berarti ini merupakan segitiga tumpul. Jawabannya 1 dan 3, yaitu B.
Selanjutnya yaitu nomor 5. Perhatikan jarak antara taman kota ke stadion. Jika kita gambarkan, bentuknya akan seperti ini, berbentuk segitiga. Ini taman kota dan yang ini sebagai stadion. Kita lihat jaraknya dari sini ya, 1, 2, 3. Berarti ini jaraknya 3 satuan. Yang bawah 1, 2, 3, 4. Yang bawah ini 4 satuan. Tinggal kita menggunakan teorema Pythagoras. Sisi terpanjang atau jaraknya kita tulis C aja. C kuadrat sama dengan penjumlahan dari dua sisi. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan ini 9 ditambah 16. C kuadrat 9 tambah 16 yaitu 25. Ingat ini masih C kuadrat, yang ditanyakan J, sehingga J sama dengan akar 25. Diperoleh J-nya yaitu 5 satuan. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 6. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku. Kita bikin dulu segitiga siku-siku dengan hipotenusa. Hipotenusa itu panjang sisi yang miring, yaitu 25 cm. Dan tingginya 24 cm. Ditanyakan keliling. Kalau keliling berarti penjumlahan dari semua sisinya. Berarti kita cari dulu panjang sisi X. Kita misalkan X. Ingat kalau salah satu sisi pendek yang ditanyakan, kita bisa gunakan X kuadrat, pengurangan dari sisi terpanjang dikurangi sisi terpendek. 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. X kuadrat sama dengan 25 kuadrat yaitu 625 dikurangi 576. E kuadrat sama dengan 49. X-nya kita hilangkan menjadi akar 49. Akar 49 yaitu 7. Nanti ini X-nya diperoleh 7. Nah, kelilingnya, keliling penjumlahan semua sisinya. Berarti 7 ditambah 25 ditambah 24 itu nilainya 56. Jangan lupa satuannya cm. Jadi jawabannya yang C. Yang selanjutnya yaitu nomor 7. Perhatikan segitiga yang bawah ini merupakan segitiga siku-siku. Semuanya siku-siku ya. Kita lihat untuk segitiga kedua, di mana sisi tegaknya akar 2 dan bawahnya 1. Jika kita menggunakan sisi miringnya, mencari sisi miringnya, berarti X sama dengan akar 2 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Akar 2 kuadrat yaitu 2 ditambah 1, yaitu akar 3. Di sini akar 3. Nah, jika kita mencari sisi yang ini menggunakan teorema Pythagoras,
Pitagoras akan ketemu akar 4, di sini akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, akar 9, akar 10, akar 11, akar 12. Jadi jawabannya yaitu akar 12. Panjang hipotenusa yang terakhir. Karena di sini nggak ada, berarti kita tinggal sederhanakan akar 12 itu perkalian dari 4 dikali 2. Akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa? Akar 4 itu 2. Akar 2 tetap kita tulis akar 2 satuan. Jadi jawabannya yang A. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanyakan itu merupakan tali layar, berarti ini dengan sudut 45, 90 dan tentunya di sini 45. Segitiga dengan sudut 45, ini 90, tentu di sini 45. Kita ingat perbandingannya, segitiga dengan sudut 45, 45, 90, yaitu 1, dan akar 2. Tingginya sudah diketahui nilainya yaitu 150 meter. Dan ditanyakan sisi miring ya. Berarti kita tinggal menggunakan perbandingan. Ini Ibu kasih nama segitiga A, B, C. Perbandingannya, sisi yang sudah diketahui yaitu B, C, per sisi yang ditanyakan A, C sama dengan perbandingannya, BC itu perbandingannya 1, dan AC perbandingannya akar 2. BC panjang sisinya yaitu 150 per AC sama dengan 1 per akar 2. Tinggal kita kalikan silang. 150 dikalikan akar 2 sama dengan 1 dikalikan AC. AC-nya yaitu 150 akar 2, atau jika kita cari 150 kali akar 2 nilainya 212. Jawabannya yaitu yang B. Yang selanjutnya nomor 9. Ini ada balok, itu balok A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanyakan yaitu AC. EC ya. Untuk mencari EC kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Dengan segitiga kita beri garis bantu tuh panjang AC dengan menggunakan segitiga AC, siku-siku di A. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu panjang AC-nya dengan menggunakan segitiga A, B, C, siku-siku di B. Kita gambar dulu. Ini berarti segitiga A, B, C, siku-siku di B. AB-nya sudah diketahui 45 cm, BC-nya ini sama ya, di 15 cm. Yang ditanyakan AC.
Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 45 kuadrat plus BC-nya yaitu 15 kuadrat. 25 yaitu nilainya 2025 ditambah 225. Berarti diperoleh 2250. Ini masih AC kuadrat. Berarti AC-nya sama dengan akar 2250. AC akar 2250 yaitu 40. Maaf, ini maksudnya 45 ya. 45. Terus setelah diperoleh ini AC-nya 45, ini ya. Ini 45. Sebentar, ini untuk mempermudah karena akar 2250 ini nggak ada, kita tulis aja AC-nya akar 2250. Nah, langkah selanjutnya kita perlu perhatikan segitiga yang ACE. Kita gambar lagi. Ini sebagai A, ini E, ini C. AC-nya yaitu akar 2250, terus tingginya yaitu 20 cm. Kita tetap menggunakan teorema Pythagoras. EC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC-nya akar 2250 ditambah AE-nya 20 kuadrat. Ingat kalau ada akar dikuadratkan, akarnya hilang, jadi 2250 ditambah 400. Ini hasilnya 2650. Ini masih EC kuadrat. Berarti EC-nya yaitu akar 2650 atau 51,4. Ini nggak ada jawabannya ya, tapi caranya seperti ini.